Setan pikulan melesat dari pintu menuju ke halaman belakang gedung. Ketika dia melangkah ke hadapan Sekar, gadis ini yang tubuhnya masih kaku tegang karena ditotok segera bertanya, "Mana kawanku?" Munding Sura alias setan pikulan tertawa buruk. "Kalian kira aku ini kambing tolol yang bisa ditipu mentah-mentah?" ujarnya. Dia berdiri dekat-dekat di hadapan Sekar. Kepalanya cuma sampai di pinggang gadis itu. "Dengar, gadis molek," kata setan pikulan seraya usap perut Sekar dengan tangan kirinya. "Manusia kurang ajar," maki Sekar. "Lepaskan tetekanku, cepat." Setan pikulan tertawa gelak-gelak. "Gadis molek, siapa manusia yang berani menipuku pasti kukirim ke akhirat. Kawanmu telah kujebloskan ke dalam ruang batu karang." Setan pikulan tertawa lagi. Sekar kaget, bukan main mendengar keterangan ini. Dia tahu sendiri bagaimana Wiro bukan pemuda sembarangan. Tapi kenapa kini dia bisa terjebak dan masuk ke dalam perangkap ruang batu? Apakah ilmu setan pikulan jauh lebih tinggi dari Wiro? Atau mungkin manusia kate bermuka buruk ini telah membokong dan menipu Wiro secara pengecut? "Terhadapmu, gadis molek," berkata lagi si kate kepala gundul. Dia berjingkap dan mengulurkan tangannya mengelus dagu Sekar. Gadis ini memaki habis-habisan. Setan pikulan tertawa bergelak dan akhirnya Sekar meludahi muka manusia buruk itu. "Sompret kau," bentak setan pikulan, tapi dia tidak benar-benar marah. Dengan tertawa-tawa ditariknya ujung baju kuning Sekar dan disekanya mukanya yang disembur ludah itu. "Kalau kau tidak secantik ini, pasti sudah kuremas hancur. Kau punya muka. Kau kuampuni, tapi mesti ikut ke tempatku. Untuk selanjutnya kau akan jadi perempuan peliharaanku." "Berdebah keparat, lepaskan totokanku, kalau tidak kelak jiwamu takkan kuampuni." Setan pikulan tertawa gelak-gelak. "Kau galak sekali. Aku mau lihat apakah di tempat tidur kau juga akan segala ini." Sekar memaki dan meludahi lagi muka laki-laki kate itu. Setan pikulan tak menunggu lebih lama. Dilakukannya lagi satu totokan yang membuat mulut Sekar menjadi bungkam bisu. Tak bisa mengeluarkan suara lagi. Kemudian secepat kilat manusia kate itu meraih pinggang Sekar, melompat ke atas kudanya dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu di ruang batu karang di bawah gedung kediaman 3 setan darah. Begitu Wiro Sableng melompat dan sampai di ruang anak tangga teratas, lantai di atasnya tertutup dengan cepat. Pendekar ini memaki habis-habisan. Diterjangnya lantai di atas tangga itu dengan satu tendangan yang keras yang disertai aliran tenaga dalam. Jangankan bobol, berbekas tendangannya itu tidak. Penasaran sekali, Wiro Sableng alirkan separuh dari tenaga dalamnya ke kaki. Dan untuk kedua kalinya dia menendang lagi. Lantai karang yang merupakan langit-langit batu itu keras dan atasnya bukan olah-olah. Tendangan Wiro Sableng hanya sanggup membuat langit-langit itu tergetar sedikit saja. "Sialang," berutuk pendekar 212. Kini seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke kaki. Dengan bentakan dahsyat, pendekar ini menendang ke atas. Ruang batu itu bergoncang, tapi bagian yang ditendang tidak mengalami perubahan sedikit pun. Wiro menghela nafas dalam.
Keringat dingin mengucur di keningnya. Penuh penasaran, pemuda ini salurkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan, sampai tangan itu tergetar. Kedua kakinya merenggang. Dalam keadaan seperti itu, bila dia berdiri di tanah, pastilah kedua kakinya akan meletak ke dalam 5 atau 10 cm. Tapi di atas lantai karang yang atas itu, hal itu tidak terjadi. Perlahan-lahan jari-jari tangan pendekar 212 menekuk membentuk tinju. Ciat! Didahului dengan bentakan menggledek itu, Wiro Sableng pukulkan tangan kanannya ke atas. Jari-jari yang terkepal membuka satu gumpalan angin keras laksana batu besar bergulung-gulung dan melesat menghantam bagian atas ruangan batu di dekat kepala tangga. Inilah pukulan kunyuk melempar buah. Ruang batu itu berguncang dahsyat. Angin pukulan memantul kembali memadamkan pelita yang terletak di lantai. Dan ruangan batu itu dengan serta-merta menjadi gelap gulita. Tangan di depan mata pun tak kelihatan. Wiro Sableng menggerundeng, memaki diri sendiri, memaki akan ketololannya sendiri. Seharusnya dia memperhitungkan bahwa pukulannya itu tadi akan dapat memadamkan pelita di ruang batu itu. Dia berpikir-pikir untuk melepaskan pukulan sinar matahari. Tapi Wiro khawatir kalau pukulannya itu juga tidak mempan dan akan membalik menghantam dirinya sendiri serta manusia yang menggeletak di ruangan itu. Sejak masuk ke dalam ruang batu karang itu, Wiro ingat pada laki-laki bertangan buntung yang tadi hendak ditolongnya. Wiro melangkah perlahan-lahan sampai akhirnya kedua kakinya menyentuh tubuh laki-laki itu. Dia berlutut, digoyang-goyangnya tubuh laki-laki itu, tiada bersuara. Tubuh itu basah oleh keringat dan gelimangan darah. Wiro meletakkan telapak tangan kanannya di dada laki-laki itu. Lama sekali baru dia berhasil merasakan degupan jantung yang sangat halus dan perlahan. Ternyata manusia itu masih hidup. Dengan cepat Wiro Sableng salurkan tenaga dalamnya melalui dada dan pergelangan tangan kanan laki-laki itu. Seperempat jam berlalu, masih tak ada reaksi apa-apa. Mungkin manusia itu tak ada harapan lagi untuk diselamatkan jiwanya, pikir Wiro. Tubuhnya sudah keringatan, mengerahkan tenaga dalam selama seperempat jam tanpa terputus-putus merupakan hal yang sangat berat. Kurang hati-hati, salah-salah bisa membuat diri sendiri menjadi rusak di dalam. Ketika soto minuman teh lewat, maka baru terasa laki-laki itu memberikan reaksi. Tubuhnya bergerak sedikit, kemudian terdengar suara erangannya. Erangan yang hampir tak kedengaran. Wiro kerahkan lagi tenaga dalamnya sampai tubuhnya menjadi lemas. Dia tersandar ke dinding dan mengatur jalan nafas serta darahnya. Kemudian telinganya mendengar laki-laki itu lebih keras. Erangan kesakitan yang mengerikan. Di mana aku? Lapat-lapat Wiro mendengar laki-laki itu bertanya. Sobat, kau sudah siuman? Kau siapa? Desirlah laki-laki itu. Apa kau bisa membuka matamu? Ya sedikit, tapi semua gelap sekali. Ya, ruangan ini memang gelap. Ruang batu karang yang tak beda dengan liang kubur. Kita sama-sama bernasib sial disekap di tempat terkutuk ini.
Kenapa kita bisa disekap di sini? Siapa yang menjebloskan kita? Ya, namaku Pranajaya. Masih kau terkurung di sini. Nasibmu sebenarnya masih untung Pranakatawira. Pranajaya menghela nafas dalam. Kau kuat sekali. Kurasa jarang ada manusia yang sanggup bertahan dan masih hidup diseret dengan kuda seperti kau. Aku diseret dengan kuda, tanya Prana. Ya, sudahlah, sebaiknya kau duduk bersila. Atur jalan nafas, aliran darah dan tenaga dalammu. Tidak mungkin, desis Prana. Seluruh tubuhku tidak punya tenaga sedikit pun. Tulang-tulangku serasa remuk. Kau begitu berbaring sajalah, sementara aku mencari akal bagaimana kita bisa keluar dari tempat terkutuk ini, kata pendekar 212. Kau masih belum menerangkan namamu, ujar Pranajaya. Panggil aku Wiro. Kau juga seorang dari dunia persilatan. Sudah, aku bilang berbaring sajalah, potong Wiro. Aku mesti berpikir, kita mesti keluar dari tempat celaka ini. Pranajaya menutup mulutnya. Sekujur tubuhnya sakit tiada terkirakan. Sedikit demi sedikit dalam keadaan berbaring itu dicobanya mengatur jalan nafas, darah dan tenaga dalamnya. Plak! Wira memukul keningnya sendiri. Tangan kanannya mengeruk saku pakaiannya. Dari dalam saku ini diambilnya sebuah kantong kecil berisi beberapa buah pil. Diambilnya sebutir. Aku sampai lupa Prana. Ngangakan mulutmu, telan obat ini. 1/4 jam, mungkin kau bisa lebih kuatan. Dalam gelap itu, Pranajaya mengangkat mulutnya dan Wiro mencari-cari dengan tangannya mulut pemuda itu. Bila bertemu, maka dimasukkannya pil itu ke dalam mulut Pranajaya. Beberapa menit kemudian, rasa sakitku agak berkurang, kata Prana perlahan. Syukur. Saudara Wiro, bagaimana? Pranajaya tidak meneruskan pertanyaannya. Di dalam gelap itu dirasakannya Wiro berdiri, kemudian tubuhnya didukung dan dibawa ke salah satu sudut ruangan. Apa yang hendak kau lakukan? Tanya Pranajaya. Wiro tak menjawab. Dia melangkah ke tengah ruangan kembali. Dari balik pakaiannya dikeluarkannya sebuah batu hitam yang bertuliskan angka 212 serta kapak maur naga geni 212. Senjata sakti ini memancarkan sinar yang menerangi ruang batu itu. Meski tidak cukup terang, tapi Wiro dapat melihat di mana pelita yang tadi padam terletak. Mata kapak dan batu hitam diadu satu sama lain. Lidah api menyembur ke arah pelita dan pelita itu pun menyala kembali. Ruang batu menjadi terang benderang. Kini kedua manusia itu baru bisa meneliti paras dan diri masing-masing. Paras Pranajaya mengerikan demikian juga kulit sekujur badannya. Salah satu telinganya hampir sumplung, hidung lecet, pakaian robek-robek. Kulit kepala ada yang mengelupas dan darah, keringat serta debu membungkus tubuh pemuda mulai dari ujung rambut sampai ke kaki. Pendekar 212 kertakkan rahang, menahan hatinya yang seperti terbakar melihat keadaan tubuh laki-laki bertangan buntung itu. Kesalahan apakah yang telah dibuatnya sampai disiksa demikian biadabnya? Wiro tak mau berpikir lebih lama. Saat itu yang mesti dilakukan ialah mencari jalan keluar. Dengan kapak maut naga geni 212 di tangan, Wiro Sableng melangkah menuju ke tangga batu paling atas. Dia memandang pada Pranajaya dan berkata, kalau senjataku ini tiada sanggup menghancurkan langit-langit ruangan batu karang ini, berarti kita akan mampus di sini, sobat. Pranajaya tak berkata apa-apa. Hatinya kecut dan sedingin es. Wiro kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Kapak naga geni diputar-putar di atas kepala. Senjata itu mengeluarkan angin yang deras dan suara mengaung laksana deru ribuan tawon.
Angin senjata membuat api pelita mati lagi. Pada saat itu terdengar bentakan menggeledek. Di saat yang bersamaan pula terdengar suara boom. Ruang batu bergoncang keras. Wiro terhuyung-huyung. Tubuhnya dihujani oleh guguran dan puing-puing batu karang. Pranajaya terpelanting dan terhampar di lantai ruang batu. Ketika Wiro memandang ke atas, dia berseru girang, "Prana, kita berhasil." Ternyata batu karang tebal yang atas keras yang menjadi atap ruang batu itu tiada sanggup menghadapi kapak maut naga geni 212. Sekali Wiro menghantamkan senjata pemberian gurunya itu, maka hancur leburlah atap batu karang. Lubang besar terbuka tepat di atas anak tangga paling atas. Pendekar 212 memasukkan kapannya ke balik pinggang, kemudian turun ke bawah kembali, mendukung tubuh Pranajaya dan meninggalkan ruang batu karang itu dengan cepat. Tapi begitu mereka sampai di halaman belakang, seorang penunggang kuda bermuka merah, berambut dan berjubah merah, bahu-bahu muncul menghadang mereka. Setan darah pertama. Di waktu setan pikulan keluar dari pekarangan gedung tua membawa lari sekar, maka di ujung jalan di belakangnya 3 penunggang kuda muncul. Mereka bukan lain 3 setan darah yang baru saja kembali dari luar kota raja. "Hai, kalau aku tak salah lihat, itu si kepala gundul setan pikulan," seru setan darah pertama. "Betul," menyaut setan darah kedua. "Dia memboyong perempuan dan keluar dari rumah kita. Apa yang terjadi?" Setan darah sama memacu kuda masing-masing lebih cepat, namun setan pikulan sudah lenyap dari pemandangan mereka sewaktu ketiganya sampai di depan pintu halaman gedung tua. "Kalian berdua kejar manusia itu," perintah setan darah pertama. "Aku akan menyelidiki tempat kita. Pasti terjadi apa-apa yang tak diingini." Setan darah kedua dan ketiga segera meninggalkan tempat itu, sedang setan darah pertama dengan cepat memasuki halaman gedung kediamannya. Apa yang disangkanya ternyata betul. Pintu samping ditemuinya melompong bobol. Belasan senjata rahasia berbentuk panah bertebaran di tanah, dan beberapa lainnya menancap di batang pohon. Setan darah pertama memaki dalam hati. Apa ini si Kate, kepala gundul? Itu yang melakukannya. Manusia bermuka merah ini membatin. Kalau betul, kelak aku akan kasih pelajaran pada manusia keparat itu. Dilewatinya pintu yang telah bobol itu, dan ketika sampai di halaman belakang, kekagetannya bertambah-tambah. Begitu menyaksikan tanah dari anak tangga sebelah bawah pintu belakang hancur berantakan, sedang pintu belakang itu sendiri juga bobol pecah. "Setan alas," maki manusia muka merah itu. Dia memandang berkeliling dan merasa heran karena dia tidak melihat arca yang seharusnya berada di halaman itu. Siapa yang melakukan ini semuanya? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dan setan pikulan yang tadi dilihatnya keluar dari pintu halaman memboyong seorang perempuan. Sudut mata setan darah pertama menangkap satu gerakan. Cepat-cepat dia palingkan kepala. Sepasang mata setan darah pertama melotot. Di hadapannya berdiri seorang pemuda berambut gondrong, berpakaian putih-putih. Dia tidak kenal dengan pemuda ini. Yang membuat setan darah pertama begitu terkejut ialah karena pemuda ini memanggul Pranajaya yang sebelumnya telah disekapnya dalam ruang batu karang. Setan darah pertama berpikir cepat. Jika si pemuda asing ini adalah kawan Pranajaya dan menolong Pranajaya keluar dari ruang batu karang,
pastilah dia yang telah menghancurkan pintu samping dan pintu belakang gedung kediamannya. Dan di dalam gedung pasti pula dia telah membuat kerusakan yang lebih hebat lagi. Lantas apa pula hubungan setan pikulan yang tadi dilihatnya keluar dari halaman gedung dengan memboyong seorang perempuan? Setan darah pertama jadi bingung sendiri, matanya menatap tajam. Kalau betul pemuda belia ini yang telah membebaskan Pranajaya dari dalam ruang batu, maka ini adalah hal yang sangat tak bisa dipercaya oleh setan darah pertama. Untuk masuk ke dalam gedung tua saja seseorang harus melalui rintangan-rintangan senjata rahasia yang bisa membawa maut. Kalaupun dia sanggup masuk ke dalam, belum tentu dia tahu rahasia bagaimana membuka pintu batu karang. Mungkin dia mempergunakan ilmu kesaktian dan membobolkan pintu ruang batu. Selama bertahun-tahun tak ada satu kekuatan pun yang sanggup mendobrak pintu ruang batu karang itu. Apalagi manusia muda bertampang dogol seperti yang saat itu berdiri memanggul tubuh Pranajaya di hadapannya. Di lain pihak, pendekar 212 Wiro Sableng memandang pula tepat-tepat kepada setan darah pertama. Dia ingat manusia inilah yang telah menyeret Pranajaya tadi sepanjang jalan. Dia tenang-tenang saja dan tidak perlu terkejut melihat si muka merah ini. Cuma yang diam-diam membuat dia khawatir ialah karena saat itu dia sama sekali tidak melihat Sekar. Tak ada dugaan lain selain bahwa gadis itu pasti sudah dilarikan oleh si kate setan pikulan. Pemuda asing, siapa kau? Bentak setan darah pertama dengan suara menggeletek. Sekaligus dia hendak menunjukkan bahwa dia bukan manusia sembarangan. Wiro Sableng cengar-cengir seenaknya. Jangan cengar-cengir tak karuan, cepat beritahu siapa kau dan mengapa nyalimu begitu besar membuat keonaran di sini. Wiro, Pranajaya berbisik. Manusia kepiting rebus ini adalah musuh besarku, salah satu dari setan darah. Wiro tertawa mendengar ucapan kepiting rebus itu. Setan alas, sentak setan darah pertama. Kau kira kau berhadapan dengan siapa berani tertawa seenak perutmu? Masakah orang tertawa saja tidak boleh? Sahut Wiro Sableng. Darah setan darah pertama naik ke kepala. Kalau kau masih bicara bertele-tele, nyawamu akan kukirim menghadap setan neraka. Ancam setan darah pertama dan tangan kanannya dinaikkan ke atas, siap untuk melancarkan satu pukulan tangan kosong. Sabar, sabar, kata Wiro. Aku adalah pahlawan pemuda ini. Sebagai kawan, sepantasnya aku menolong bila dia mendapat kesukaran. Bukan begitu tiga setan darah? Manusia buruk macammu rupanya sudah tahu juga berhadapan dengan siapa saat ini, ujar setan darah pertama. Karena kau kawan pemuda itu, terpaksa kalian berdua aku seret kembali ke ruang batu karang. Seketika setan darah pertama lentingkan kelima jarinya ke depan. 5 lari sinar merah menyambar ke arah 5 bagian tubuh Wiro Sableng. Inilah ilmu totokan jarak jauh bernama totokan 5 jari yang sangat lihai sekali. Pendekar 2212 Wiro Sableng keluarkan suara bersiul. Sekali melompat ke samping, 5 sinar totokan itu dapat dihindarkan sekaligus. Ini membuat setan darah pertama menjadi gusar. Punya sedikit ilmu saja sudah hendak diandalkan, ejeknya. Aku mau lihat sampai di mana kedikjayaanmu, bocah konyol. Serentak dengan itu, setan darah pertama melompat dari kudanya.
silahkan turunkan dulu kunyuk di bahumu itu, kata setan darah pertama. 3 setan darah, meski kau seorang bejat yang sebenarnya tidak pantas hidup di dunia ini, tapi aku tak punya permusuhan denganmu. Harap minggir, beri jalan. Kentut bapak moyangmu, teriak setan darah pertama. Lekas turunkan pemuda itu. Dalam 1 jurus, nyawamu pasti akan minggat dari badan. Sebenarnya Wiro tak mau baku hantam dengan manusia terkutuk ini, tapi karena dia mengkhawatirkan keselamatan Sekar dan mesti mencari gadis itu, maka sekali ini diusahakannya untuk menghindari pertempuran. Tapi agaknya si muka kepiting rebus tak memberi kesempatan terhadapnya. Dan ini membuat murid yang Sito Gendeng ini mulai luntur pula kesabarannya. Iblis muka merah, bentak Wiro Sableng. Untuk menghadapi kau, kenapa mesti susah-susah turunkan tubuh kawanku ini segala? Mendidihlah darah setan darah pertama. Seumur hidupnya tak pernah dia mendapat hinaan demikian. Kalau begitu, kalian akan mampus sama-sama, teriaknya lantang. Setan darah pertama kebutkan kedua lengan jubahnya. 2 angin merah yang amat dahsyat menderu ke arah Wiro Sableng. Dalam jarak 2 tombak saja panasnya sudah memerihkan kulit. Awas Wiro, pukulan itu beracun, membisik Pranajaya. Lalu tambahnya, manusia ini bukan sembarangan, ilmunya tinggi, lebih baik kau sandarkan aku ke pohon sana. Ah, tak usah khawatir sobat, jawab Wiro. 1 tombak 2 larikan sinar merah itu menyambar ke arahnya dengan membentak nyaring. Pendekar 212 berkelebat. Tubuhnya lenyap dari hadapan setan darah pertama. Kaget setan darah pertama bukan main-main. Tak tahu dia gerakan kilat apa yang dipergunakan oleh si pemuda lawannya, hingga lebih cepat dari kejapan mata pemuda itu sudah lenyap dari pemandangannya. Cepat-cepat dia membalik. Wiro dan Prana dilihatnya sudah berada di pintu samping. Kau mau lari kemana berdebah? Bentak setan darah pertama. Dan memburu dengan cepat seraya lancarkan 1 jotosan jarak jauh yang hebat. Serangan ini membuat murid Eyang Sito Gendeng melompat ke samping lalu membalik. Iblis muka merah, kali ini aku tidak ada waktu untuk melayanimu. Kelak di lain hari kita bakal berhadapan kembali. Cuma nyawamu yang bisa pergi dari sini, keparat, teriak setan darah pertama. Dia memburu lagi, tapi langkahnya terhenti. Wiro telah melepaskan 1 pukulan yang mendatangkan angin yang amat hebat, membuat pasir di halaman itu menggebu laksana kabut tebal, menderu ke arah setan darah pertama, membuat pemandangannya tertutup. Ketika dia menerobos kabut pasir itu dengan cepat, Wiro Sableng dan Pranajaya sudah lenyap. Setan darah pertama menyumpah habis-habisan. Orang-orang yang berada di tengah jalan cepat-cepat menghindar ke tepi. Ketika setan pikulan memacu kudanya dengan kecepatan yang luar biasa, debu beterbangan di belakang diterpa oleh keempat kaki kuda tunggangan manusia bertubuh kate itu. Seorang pejalan kaki berkata pada kawannya di tepi jalan, "Lihat, si kate gundul itu membawa seorang perempuan lagi. Ya, parasnya cantik sekali," sahut kawannya. Diangkatnya bahunya lalu berkata lagi, "Manusia dajjal itu rupa-rupanya tak pernah bosan dengan perempuan. Di gedungnya sudah belasan perempuan yang jadi peliharaannya. Kini 1 lagi bakal menjadi korban kebejatan nafsunya. Kasihan perempuan itu. Aku sangat menyesalkan Baginda.
Beliau laki-laki itu tak meneruskan kata-katanya karena di belakangnya terdengar derap kaki-kaki kuda. Keduanya berpaling. Ini lagi, kata laki-laki tadi perlahan. Begunda-gunda baginda, mereka tidak ada bedanya dengan si setan pikulan. Dua penunggang kuda itu berlalu dengan cepat. Mereka bukan lain dari setan darah kedua dan ketiga yang tengah mengejar setan pikulan. Di sebuah gedung kecil di pinggiran kota raja, Munding Sura alias setan pikulan menghentikan kudanya. Ah, manisku, kita sudah sampai, katanya seraya mendukung Sekar dan melompat dari kudanya. Di ruang dalam, 3 orang perempuan muda yang cantik-cantik tengah duduk berbicara. Mereka adalah sebagian dari peliharaan-peliharaan setan pikulan. Ketiganya memandang pada setan pikulan dan perempuan yang ada dalam dukungannya. Mereka tak berkata dan tak berbuat apa-apa selain hanya memandang. Dan di dalam hati masing-masing mereka sudah tahu apa yang bakal terjadi dialami perempuan yang dibawa setan pikulan itu. Ketika mereka melihat laki-laki itu melangkah menuju ke kamar di ujung ruangan, kemudian pintu kamar itu pun tertutuplah. Di dalam kamar, setan pikulan menutupkan pintu dengan tumit kakinya. Dengan tertawa mengekeh-ngekeh, manusia ini membaringkan Sekar di atas tempat tidur. Kemudian dia melangkah ke meja dan meneguk tuak dari dalam sebuah kendi. Minuman keras ini dengan serta-merta menghangati tubuh dan menambah gelorah nafsu terkutuk setan pikulan. Dengan memegang kendi itu di tangan, dia melangkah mengambil kembali ke tempat tidur dan duduk di samping Sekar. Ah, parasmu yang cantik basah oleh keringat dan debu. Biar aku bersihkan, kata setan pikulan. Lalu dengan tangan kirinya diusapnya kening serta pipi Sekar. Gadis ini memaki dalam hati, hanya itu yang bisa dilakukannya. Dia tak bisa membuka mulut ataupun menggerakkan anggota badannya karena telah ditotok. Cuma mimik mukanya yang menyatakan demikian. Setan pikulan meneguk tuaknya kembali. Kau tentu haus. Setan pikulan mengedipkan matanya beberapa kali. Lalu dibukanya totokan pada tubuh Sekar. Gadis itu kini bisa bicara lalu dan mendengar, tapi tubuhnya tetap kaku, tak bisa digerakkan. Ini minumlah, kau tentu haus manisku. Manusia biadab, melepaskan totokanku, keluarkan aku dari sini, teriak Sekar. Kau masih saja galak, desis setan pikulan dan mencubit dagu Sekar. Ini minum, katanya. Bibir kendi didekatkannya ke bibir gadis itu. Sekarang mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Tapi kemudian dia mendapati akal. Dibukanya mulutnya sedikit. Tuak di dalam kendi itu diteguknya 2 kali. Setan pikulan tertawa gembira. Tapi tiba-tiba tuak yang sudah diteguk tadi tiba-tiba disemburkan kembali oleh Sekar. Dan karena tidak diduga sama sekali oleh setan pikulan, laki-laki ini tak sempat lagi menghindar. Dia berteriak kesakitan dan melemparkan kendi di tangannya ke dinding. Kendi pecah, berantakan. Isinya membasahi lantai. Untung saja Sekar dalam keadaan ditotok sehingga dia tak bisa mengalirkan darah dan tenaga dalamnya. Jika saja semburan tuak tadi disertai dengan aliran tenaga dalam, niscaya hancur dan butalah mata setan pikulan. Namun demikian, semburan tadi sudah cukup membuat matanya sakit sekali, dan untuk beberapa saat lamanya tak bisa membuka kedua matanya itu. Sambil
ngeringi mukanya yang basah dan mengucak-ngucak kedua matanya. Setan pikulan memaki habis-habisan. Gadis gila, kalau kau tidak sekurang ajar itu terhadapku, pasti aku akan perlakukan kau baik-baik. Tapi kini kau akan rasakan sendiri. Satu setan pikulan mengucak lagi kedua matanya. Pemandangannya sudah terang kini. Kedua matanya yang juling memandang dengan berapi-api. Tiba-tiba dibungkukkannya kepalanya, maka habislah seluruh tubuh Sekar diciuminya. Gadis itu menjerit tiada henti. Menjeritlah sampai lidahmu copot, kata setan pikulan dengan tertawa mengekeh. Ciumannya datang lagi tertubi-tubi. Kemudian bukan hanya ciuman saja. Sepasang tangan manusia kate ini membuat 2 kali gerakan. Bret, bret. Pakaian kuning yang dikenakan Sekar robek besar. Dadanya tersingkap. Dadamu bagus dan putih sekali, seru setan pikulan seperti gila. Dan kemudian betul-betul macam orang gila, muka dan bibirnya melumati dada Sekar yang sampai saat itu masih menjerit-jerit. Sekar menjerit lagi lebih keras sewaktu sepasang tangan setan pikulan meremas dadanya. Berat. Pintu kamar terbentang lebar. Salah satu papannya pecah. Kaget setan pikulan bukan olah-olah. Sebelum dia berpaling dari pintu sudah membentak satu suara. Munding Sura, hentikan perbuatan kotormu itu. Begitu berpaling, begitu setan pikulan alias Munding Sura hendak mendamrat marah. Tapi sewaktu melihat siapa yang berdiri di hadapannya, dia hanya mengeluarkan suara menggerendeng. Di belakang laki-laki yang masuk ke dalam kamar itu masih ada seorang lainnya. Setan pikulan bangkit dari tempat tidur. Kalau tidak memandang kepada nama besar serta hubungan kita sesama tokoh-tokoh pembantu Baginda, pasti aku sudah tendang kau keluar dari kamar ini. Setan darah kedua. Setan darah kedua tertawa bergumam. Dia rangkapkan tangan di muka dada sementara kawannya melangkah ke sampingnya. Sepasang mata setan darah kedua menatap tubuh yang tergeletak di atas tempat tidur. Hatinya terkesiap juga memandangi para cantik dengan tubuh dalam keadaan setengah telanjang itu. Seperti setan pikulan, dia pun seorang yang suka perempuan. Setan darah, lekas katakan apa maksud kedatangan kalian? Sewaktu memasuki ujung jalan, kau kelihatan keluar dari tempat kediaman kami membawa perempuan itu, kata setan darah kedua. Kepalanya didongakkannya sedikit ke arah Sekar. Ada perlu apa kau ke tempat kami dan siapa ini perempuan? Siapa ini perempuan? Bukan urusanmu, jawab setan pikulan. Kalau kau memandang mukaku, aku juga masih mau memandang muka padamu, setan pikulan, kata setan darah kedua. Kuharap kau tak usah bicara kasar. Setan darah kedua tertawa dingin. Setan darah ketiga buka mulut. Melihat caramu keluar dari gedung kami dan melarikan perempuan ini, jelas sudah kau membuat apa-apa yang tak diingini di tempat kami. Setan pikulan meludah ke lantai. Aku kesana sebetulnya untuk menyambangi kalian. Itu satu kehormatan, memotong setan darah kedua dengan nada sinis. Kalian tidak ada. Pintu samping kutemui dalam keadaan hancur. Senjata-senjata rahasia bertancapan di pohon dan bertebaran di tanah. Halaman belakang kacau balau dan pintu belakang gedung kalian juga kutemui dalam keadaan terpentang bobol. Setan darah ketiga. Siapa yang melakukannya? Mana aku tahu, sahut setan pikulan. Jangan dusta, Munding Sura, bentak
setan darah kedua. Hanya beberapa orang saja yang tahu rahasia masuk ke gedung itu, diantaranya kau. Jadi kau menuduh aku membuat kerusakan di gedung itu. Aku tanya siapa yang melakukan. Bukan menuduh, sahut si setan darah kedua ketus. Aku sudah bilang tidak tahu. Dan sekali tidak tahu, tetap tidak tahu. Sekarang silahkan angkat kaki dari sini. Baik, Munding Sura, tapi ingat, ujar setan darah ketiga. Bila nanti terbukti kau berbuat, tak usah mengancam, sompret, maki setan pikulan. Setan darah ketiga melangkah maju. Setan darah kedua menarik lengan jubahnya dan berkata pada setan pikulan, sekarang memang baru cuma ancaman. Kelak kalau kami tahu bahwa kau betul-betul telah membuat keonaran di tempat kami, ancaman itu akan menjadi kenyataan. Munding Sura yang bergelar setan pikulan tertawa mencemooh. Dasar manusia-manusia tidak tahu diri, katanya. Kalian tahu, sewaktu aku datang ke sana, ada dua cecunguk yang sembunyi di atas genteng. Satu di antaranya gadis ini, yang lain seorang pemuda. Aku paksa mereka turun dan paksa agar memberi keterangan. Mereka menerangkan tengah mencari seorang kawan yang kalian seret ke tempat kalian. Mereka bermaksud membebaskannya. Aku pikir kalau manusia itu adalah musuhmu, maka pasti yang dua lainnya adalah kamberatnya juga. Si gadis kutotok dan kawannya kutipu, kujebloskan dalam ruang batu karang di dasar gedung. Kalian dengar semua itu? Seharusnya kalian berterima kasih padaku dan bukan mengoceh tak karuan. Sekarang berlalu dari hadapanku sebelum kesabaranku habis. Setan darah kedua menarik lengan baju kawannya. Keduanya sama-sama melangkah ke pintu. Tapi tiba-tiba Sekar berseru, setan darah, jangan kena ditipu oleh bangsat kepala buta ini. Tentu saja kedua setan darah itu sama hentikan langkah dan balikan badan. Apa yang diterangkan semuanya adalah dusta. Ah, begitu? Gadis edan, apa mulutmu mau kupecahkan? Bentak setan pikulan. Berani kau bicara lagi, betul-betul kupecahkan mulutmu. Biarkan dia bicara, Munding Sura, kata setan darah kedua. Tapi kau lepaskan dulu totokanku, kata Sekar. Aku akan terangkan apa yang telah diperbuatnya di tempatmu. Dan bukan itu saja, aku akan bersedia ikut dengan kalian. Setan darah kedua mengusap-usapkan kedua telapak tangannya satu sama lainnya. Satu usul yang baik, memang kau telah lebih pantas bersamaku daripada kamratku yang kate buruk ini.